Ada rumor baru datang dari Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk merekrut bek muda Sevilla, Juanlu Sanchez. ABC Sevilla melaporkan bahwa MU kini lagi mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka dilaporkan berminat untuk merekrut Juanlu Sanchez. Menurut laporan tersebut, Manchester United telah menyebar pemandu bakat mereka untuk mencari bek sayap baru. Salah satu yang jadi incaran mereka adalah Juanlu Sanchez. Juanlu sudah mulai ramai dibicarakan sejak musim lalu, karena ia menunjukkan performa yang ciamik bersama Sevilla. Ia juga membantu timnas Spanyol U23 untuk memenangkan Olimpiade 2024 kemarin. Jadi ia sejak awal sudah menjadi salah satu incaran United. Menurut laporan itu, pemandu bakat MU sudah menghadiri pertandingan Juanlu. Mereka dikabarkan sangat terkesan dengan sang bek. Mereka menilai Juanlu bisa jadi salah satu bek sayap terbaik di masa depan. Jadi mereka merekomendasikan MU untuk memantau terus perkembangan sang bek dan juga menyarankan untuk bisa bergerak mengamankan jasanya. Kans Manchester United untuk membajak Juanlu dari Sevilla tergolong cukup besar. Pasalnya sang pemuda kontraknya habis di tahun 2026 sehingga ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 20 juta euro saja. Saga transfer Adrien Rabiot nampaknya akan segera berakhir. Manchester United dilaporkan akan mencoba untuk menggaetnya dalam waktu dekat ini. Daily Star melaporkan bahwa Rabiot berpotensi segera memiliki klub baru. Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrutnya. Manchester United sendiri sebenarnya bukan peminat baru dalam jasa Rabiot. Sejak bursa transfer dibuka, MU sudah beberapa kali dikaitkan dengan sang gelandang. Bahkan MU dikabarkan sempat menjalin komunikasi dengan sang pemain. Namun karena satu dan dua hal kedua pihak gagal mencapai kata sepakat. Namun MU dikabarkan akan kembali mencoba untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengejar lagi Rabiot karena mereka sudah dapat persetujuan dari Ineos. Co-owner MU itu menilai Rabiot bisa meningkatkan performa Manchester United. Jadi mereka memberikan izin kepada Direktur Olahraga MU untuk bergerak merekrut sang gelandang. Saat ini pembicaraan antara kedua pihak sedang berlangsung, MU berharap bisa mencapai kata sepakat dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang sama, Rabiot harus mau berkorban jika mau bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang diketahui meminta gaji yang kelewat tinggi, jadi ia harus rela menurunkan tuntutannya jika ingin bergabung dengan Setan Merah. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai menyusun rencana mereka untuk transfer di tahun 2025. Salah satu pemain yang dilaporkan akan jadi incaran Setan Merah adalah Eberechi Eze. Dilansir Manchester Evening News, MU sudah memetakan beberapa target transfer mereka. Salah satu target transfer mereka nanti adalah Eberechi Eze. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat membutuhkan Eze di tim mereka pada musim depan. Ini disebabkan Eze adalah pemain yang versatile. Ia bisa bermain di belakang striker dan juga di kedua sisi sayap. MU menilai pemain seperti ini sangat berguna di tim mereka. Jadi mereka berminat pada pemain timnas Inggris tersebut. Menurut laporan tersebut, MU tidak hanya akan mendatangkan Eze di tahun 2025 mendatang. Ada beberapa sektor yang perlu mereka perkuat. MU berencana merekrut bek tengah, bek kiri dan gelandang baru. Jadi mereka kini sedang menyusun target transfer mereka dan mereka akan mencoba bergerak dengan efisien di tahun depan. Manchester United sendiri dikabarkan harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Eze. Sang pemain kabarnya memiliki klausul rilis sekitar 70 juta pounds yang harus diaktifkan jika mereka mau memboyongnya dari Crystal Palace. Sebuah dukungan diberikan Nicky Butt kepada Manuel Ugarte. Ia yakin gelandang asal Uruguay itu bakal jadi pemain pembeda di skuad Setan Merah. Butt sendiri mengaku sudah pernah melihat aksi Ugarte. Ia yakin gelandang 23 tahun itu bakal jadi pemain kunci di skuad Setan Merah. Kepada MU TV, Butt menyebut bahwa Ugarte bakal jadi pemain yang sangat krusial di lini tengah Manchester United. Ia menilai skuad Setan Merah saat ini tidak memiliki pemain dengan karakter seperti Ugarte, sehingga ia adalah kepingan yang hilang dari lini tengah MU. Saya beberapa kali menontonnya di musim lalu, dan saya rasa ia adalah pemain yang kita butuhkan. Dia punya tenaga yang besar dan juga dia sangat agresif. Semoga saja ia bisa bersinar di lini tengah United, ungkap Butt. Menurut Butt, salah satu kelemahan MU dalam beberapa tahun terakhir adalah Setan Merah selalu kesulitan ketika terkena serangan balik. Itulah mengapa ia berharap dengan gaya bermainnya yang agresif, Ugarte bisa memotong aliran bola lawan sehingga serangan balik itu tidak menjadi ancaman bagi gawang United. Ketika United maju menyerang, tim ini cukup rawan terkena serangan balik. Jadi semoga dia bisa menjadi pembeda dalam situasi seperti ini, pungkasnya. Dalam keterangan resminya beberapa waktu yang lalu, Erik ten Hag menyebut bahwa Manuel Ugarte butuh waktu untuk bisa bermain penuh di lini tengah MU. Ia menyebut sang gelandang masih perlu beradaptasi dan juga memulihkan kondisinya agar berada di kondisi terbaiknya. Bek anyar Manchester United, Matthijs de Ligt membeberkan motivasinya bergabung dengan Setan Merah.
Ia menyebut bahwa ia bergabung denganmu karena tertarik dengan nama besar Setan Merah. Baru-baru ini, De Ligt menegaskan bahwa Ten Hag bukan satu-satunya alasan ia bergabung dengan MU. Ia mengungkapkan bahwa ia juga tertantang untuk membangkitkan Setan Merah dari keterpurukan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, De Ligt meluruskan kabar bahwa ia bergabung dengan MU hanya karena faktor Ten Hag semata. Ia menyebut bahwa MU juga punya pesona sebagai klub besar dunia sehingga ia tertarik untuk menjadi bagian dari Setan Merah. Erik ten Hag bukan satu-satunya alasan saya bergabung dengan Manchester United. Kita bicara mengenai Manchester United yang notabene salah satu klub terbesar di dunia, ujar De Ligt. De Ligt mengakui bahwa bergabung dengan Manchester United itu tidak mudah, karena ada ekspektasi yang besar pada ia dan rekan-rekannya. Namun sang bek melihat itu bukan sebagai beban melainkan sebuah tantangan, di mana ia ingin kembali menjadikan Setan Merah klub yang disegani. Ya, memang ada banyak tekanan di sini karena para fans sudah terbiasa dengan kesuksesan di masa lampau. Jadi semua tergantung kepada kami apakah kami bisa membuat tim ini kembali bagus, pungkasnya. Ada informasi menarik terkait kepindahan Leny Yoro ke Manchester United. Sang bek dikabarkan bersedia bergabung dengan Setan Merah karena MU menawarkan gaji yang lebih besar ketimbang Real Madrid. Marca menyebut bahwa ada penyebab mengapa Yoro memutuskan pindah ke MU. Pasalnya gaji yang ditawarkan Real Madrid tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan MU. Menurut laporan tersebut, Yoro memutuskan bergabung dengan MU karena masalah gaji. Real Madrid sudah mengajukan tawaran kepada sang bek. Mereka memberinya gaji sekitar 2,5 juta euro per musim jika bergabung dengan tim mereka. Di sisi lain, MU datang membawa tawaran gaji sebesar 9,5 juta euro yang hampir 4 kali lipat tawaran Madrid. Itulah mengapa Yoro pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan MU. Alasan lain mengapa Real Madrid gagal mendapatkan Yoro karena mereka tidak mau membayar mahar transfer sang bek. Lille selaku pemilik sang bek membanderol Yoro di angka 60 juta euro. Pihak Madrid ogah membayar harga semahal itu untuk bek muda yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Di lain pihak bersedia membayar harga itu, sehingga Yoro akhirnya bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Yoro mengalami nasib sial di musim panas ini, karena sang bek mengalami cedera di pramusim MU. Ia saat ini masih menjalani proses pemulihan cedera itu dan diperkirakan baru fit di kisaran bulan Oktober nanti. Ada rumor baru seputar perburuan bek kiri baru Manchester United. Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk merekrut bek milik Juventus, Juan Cabal. Dilansir laporan nasional, MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat untuk memboyong bek Juventus, Juan Cabal. MU dilaporkan tertarik pada Cabal karena star ciamik sang bek di Juventus. Cabal sendiri baru bergabung dengan Juventus dari Hellas Verona di musim panas ini. Namun sang bek menunjukkan performa yang apik bersama si nyonya tua. Ia jadi andalan Thiago Motta di sisi kiri pertahanan Bianconeri. Tim pelatih MU dikabarkan kepincut dengan sang bek sehingga mereka ingin merekrutnya di musim depan. Menurut laporan itu, MU tertarik merekrut Cabal karena sang bek memiliki mahar transfer yang cukup terjangkau. Ia masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun 2029 mendatang. Namun ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 30 juta euro saja. Situasi ini membuat MU dikabarkan tergoda untuk memboyong sang bek dari Turin di musim depan. Cabal diketahui bukan satu-satunya bek kiri yang lagi dipantau oleh MU. Selain Cabal, ada Miguel Gutierrez dan Anthony Robinson yang dikabarkan juga jadi incaran Setan Merah. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Jarrad Branthwaite. Setan Merah dikabarkan akan mengejar pemain Everton itu di tahun 2025 nanti. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United belum menyerah untuk mendapatkan jasa Branthwaite. Mereka akan kembali mengejar sang bek di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, MU akan merekrut Branthwaite sebagai bentuk peremajaan lini pertahanan mereka. Di musim depan, kontrak Victor Lindelof bersama MU akan habis. Selain itu Harry Maguire juga dilaporkan berpotensi cabut dari Old Trafford. Alhasil MU butuh mempersiapkan armada baru untuk lini pertahanan mereka. Nama Branthwaite dinilai mampu mengisi kekosongan tersebut. Menurut laporan tersebut, MU mulai membangun fondasi agar transfer Branthwaite bisa berjalan mulus di tahun depan. Mereka dikabarkan rajin menjalin komunikasi dengan sang bek. Mereka menjanjikan sang bek agar ia bisa pindah ke Old Trafford di musim depan. Branthwaite dilaporkan antusias untuk bergabung dengan Manchester United. Itulah mengapa MU optimistis bisa mengunci transfer sang bek di tahun depan. Manchester United harus siap keluar uang dalam jumlah banyak untuk mendapatkan jasa Branthwaite di musim depan. Pasalnya Everton akan mempertahankan klausul rilis sang bek yang berada di angka 70 juta pounds. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Kapten mereka, Bruno Fernandes dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Dini hari tadi, Fernandes dijadikan starter oleh Roberto Martinez saat menghadapi Skotlandia.
Di laga ini, Fernandes berhasil mencetak 1 gol ke gawang The Tartan Army. Namun gol itu harus dibayar mahal oleh sang playmaker, karena ia dilaporkan mengalami cedera di laga itu. Fernandes dilaporkan mengalami cedera saat pertandingan memasuki babak kedua. Ia sempat mengalami benturan dengan pemain Skotlandia. Ia sempat mengerang kesakitan atas cedera itu. Namun ia bisa melanjutkan pertandingan hingga selesai dan ia dikabarkan bermain sambil menahan rasa sakit. Diwawancarai seusai laga, Fernandes meminta para fans timnas Portugal dan Manchester United untuk tidak terlalu cemas. Karena menurutnya cedera yang ia alami itu tidaklah serius, sehingga ia yakin bisa fit untuk bermain di laga berikutnya. Manchester United masih belum terlihat kembali ke jalur yang benar. Mantan bek Arsenal William Gallas menilai sosok Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi setan merah. Bagi penggemar Manchester United yang sudah lama menderita, ini sepertinya hanya masalah yang kembali terulangi. Namun, Gallas meyakini kalau Tuchel bisa menjadi solusi bagi setan merah. Thomas Tuchel bisa menjadi solusi bagi masalah Manchester United, kata Gallas kepada Gambling Zone. Jika ia datang ke klub dan diberi waktu 2 tahun untuk membentuk timnya, klub akan berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan sekarang. Tuchel dipecat Chelsea pada tahun 2022 lalu meski telah berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions. Gallas menilai Tuchel tidak mendapat banyak waktu di Stamford Bridge. Di Chelsea, Tuchel sangat terorganisasi, para pemain menghormatinya dan ia memenangkan Liga Champions serta beberapa trofi lainnya. Lanjutnya, Anda dapat melihat mengapa ia sukses dan mungkin ia tidak diberi cukup waktu di Chelsea untuk membalikkan keadaan.